Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pembelajaran matematika wajib. Ya, masih di bab yang sama, yaitu di bab program linier. Ya, kali ini kita akan mempelajari mengenai nilai optimum pada fungsi objektif. Ya, pada minggu lalu kita sudah membahas ya bagaimana cara menentukan nilai optimum pada fungsi objektif dan sudah diberikan juga latihan soalnya. Nah, maka dari itu untuk hari ini kita akan membahas ya penyelesaian dari latihan soal yang diberikan di minggu lalu yang sudah kalian kerjakan. Ya, mari kita simak bersama-sama pembahasannya. Oke, ini adalah latihan soalnya. Ya, ada 2 soal di sini. Ya, soal pertama di situ kalian diminta untuk menentukan nilai maksimumnya jika yang diketahui adalah sistem pertidaksamaannya. Lalu untuk nomor 2, kalian diminta untuk menentukan nilai minimumnya kalau yang diketahui adalah grafiknya. Nah, bagaimana cara penyelesaiannya? Yuk kita simak bareng-bareng. Kita bahas untuk nomor 1 ya. Tadi untuk nomor 1 ada tentukan nilai maksimum fx, y sama dengan 3x plus 4y untuk sistem pertidaksamaan x plus 2y kurang dari sama dengan 4, 5x plus 3y kurang dari sama dengan 15, x lebih dari sama dengan 0, dan y lebih dari sama dengan 0. Nah, penyelesaiannya adalah kalau misalkan yang diketahui adalah sistem pertidaksamaannya, maka kita harus menggambar terlebih dahulu grafiknya. Nah, pertama yang kita lihat adalah di situ ada pertidaksamaannya sebanyak 4. Ya, di situ ada x plus 2y kurang dari sama dengan 4, ada 5x plus 3y kurang dari sama dengan 15, kemudian ada x lebih dari sama dengan 0, dan y lebih dari sama dengan 0. Jadi nanti arsirannya dan garisnya juga harus ada 4 ya. Nah, oke. Kita cari dulu nih untuk pertidaksamaan yang pertama, yaitu x plus 2y kurang dari sama dengan 4. Nah, caranya adalah silakan diubah dulu menjadi suatu persamaan sehingga menjadi x plus 2y sama dengan 4. Lalu kita cari dulu titik potong terhadap sumbu x-nya jika y-nya itu sama dengan 0, sehingga kita ganti saja, y-nya itu ganti 0, maka saya punya x ditambah 2 kali 0 sama dengan 4, sehingga saya punya x ya ditambah 0 sama dengan 4, sehingga x-nya sama dengan 4 ya. Jadi titik potong terhadap sumbu x-nya adalah 4,0. Nah, untuk titik potong terhadap sumbu y-nya, jika x sama dengan 0, maka nanti x-nya kita ganti 0 pada persamaan tersebut, sehingga saya punya 0 ditambah 2y sama dengan 4. Berarti saya punya 0 ditambah 2y sama dengan 4, berarti saya punya 2y sama dengan 4, sehingga y-nya sama dengan 2. Nah, berarti titik potong terhadap sumbu y-nya adalah 0,2. Oke, selanjutnya kita cari untuk pertidaksamaan yang kedua nih. Ada 5x plus 3y kurang dari sama dengan 15. Nah, cara yang pertama harus kita ubah dulu menjadi suatu persamaan, sehingga menjadi 5x plus 3y sama dengan 15. Nah, lalu kita cari nih titik potong terhadap sumbu x jika y-nya sama dengan 0. Sehingga saya punya 5x ditambah 3 kali 0 sama dengan 15. Berarti saya punya 5x ditambah 0, karena 3 kali 0 adalah 0, sama dengan 15. Kalau 5x ditambah 0, maka hasilnya 5x sama dengan 15, sehingga nanti x-nya sama dengan 3. 3 ini didapat dari 15 dibagi 5. Nah, jadi untuk titik potong terhadap sumbu x-nya adalah 3,0. Lalu kita cari titik potong terhadap sumbu y-nya jika x-nya sama dengan 0, sehingga saya punya 5, saya kalikan 0, ya x-nya saya ganti 0, kemudian ditambah 3y sama dengan 15. Nah, 5 kali 0 kan 0, ditambah 3y sama dengan 15. 0 ditambah 3y itu sama dengan 3y. Nah, sehingga saya punya 3y itu sama dengan 15, y-nya sama dengan 5, didapatnya dari 15 dibagi 3. Jadi, titik potong terhadap sumbu y adalah 0,5. Nah, untuk pertidaksamaan yang ketiga, ada x lebih dari sama dengan 0. Nah, harus kita ubah dulu menjadi persamaan. Nah, karena di situ hanya ada satu variabel nih.
Nah, sehingga kita ubah saja menjadi persamaan saja ya. Lalu kita lihat untuk pertidaksamaan yang keempat, di situ ada y lebih dari sama dengan 0, sehingga kita ubah dia menjadi persamaan. Nah, sama nih, sama kayak pertidaksamaan yang ketiga, karena hanya ada satu variabel, kita ubah menjadi persamaan saja. Langkah selanjutnya yaitu menggambar grafik ya. Di sini saya akan mengarsir daerah yang salah agar nantinya lebih mudah dalam menentukan daerah penyelesaiannya. Nah, langkah pertama di sini akan saya gambar dulu sumbu x-nya. Nah, sumbu x itu adalah garis yang mendatar ya. Lalu untuk sumbu y itu garis yang tegak. Nah, kemudian titik potong terhadap sumbu x dan sumbu y itu ada titik O atau titik 0,0 di sana. Nah, lalu di sini saya pakai skala 1. Nah, jaraknya di sana juga satu kotak, baik ke kiri, ke kanan, ke atas maupun ke bawah. Jadi skalanya harus sama, biar nanti gambarnya tepat. Oke, kita lihat di sana ada pertidaksamaan x plus 2y kurang dari sama dengan 4. Nah, tadi kita sudah menentukan nih titik potong terhadap sumbu x-nya 4,0. Titik potong terhadap sumbu y-nya itu 0,2. Nah, kita letakkan nih kedua titiknya pada grafik. Nah, untuk titik 4,0 itu ada di sumbu x ya. Untuk titik 0,2 itu ada di sumbu y. Kita tarik garis yang melalui kedua titik tersebut. Nah, jangan lupa berikan nama garisnya, yaitu x plus 2y sama dengan 4. Lalu kita lakukan uji titik nih. Titik ujinya yang saya pakai 0,0, sehingga x-nya saya ganti 0, y-nya saya ganti 0. Sehingga nanti akan ketemu 0 itu kurang dari sama dengan 4. Bener nggak sih 0 itu kurang dari 4? Nah, 0 itu betul ya, kurang dari 4. Nah, makanya kita perhatikan posisi titik 0,0 itu ternyata ada di bawahnya garis biru. Nah, karena kita akan mengarsir daerah yang salah, maka saya akan arsir daerah atasnya garis biru. Nah, perhatikan kenapa sih kok tanda pertidaksamaannya ada tanda sama dengannya. Nah, kalau tanda pertidaksamaannya itu ada tanda sama dengan, maka garisnya itu harus garis yang tidak putus-putus ya. Oke, selanjutnya kalau misalkan pertidaksamaan yang kedua di sana ya, 5x plus 3y kurang dari sama dengan 15, itu titik potong terhadap sumbu x-nya 3,0. Titik potong terhadap sumbu y-nya itu 0,5. Nah, kita letakkan nih pada grafik 3,0 itu berarti ada di sumbu x-nya. Untuk titik 0,5 itu ada di sumbu y-nya. Kita tarik garis yang melalui kedua titik tersebut dan berikan nama garisnya, yaitu 5x plus 3y sama dengan 15. Nah, di sini baru kita lakukan uji titik. Saya pakai 0,0 ya. Jadi x-nya saya ganti 0, y-nya saya ganti 0. Maka nanti akan ketemu bahwa 0 ini kurang dari 15. Bener nggak sih 0 itu kurang dari 15? Ya, betul sekali. Jadi 0 itu emang kurang dari 15. Nah, perhatikan posisi titik 0,0 itu ternyata ada di sisi kirinya garis hijau ya. Sehingga karena saya mau mengarsir daerah yang salah, maka saya akan mengarsir daerah kanannya garis hijau. Nah, seperti itu. Nah, di situ karena tanda pertidaksamaannya ada tanda sama dengan, makanya nih garis hijaunya garisnya tidak putus-putus ya. Oke, selanjutnya di situ ada pertidaksamaan yang ketiga, yaitu x lebih dari sama dengan 0. Maka persamaannya x sama dengan 0. Nah, untuk persamaan garis x sama dengan 0 nih, garisnya pasti akan tegak ya, sama seperti sumbu y gitu, dan sejajar dengan sumbu y. Nah, sehingga untuk garis x sama dengan 0 nih harus melewati titik 0 pada sumbu x, dan dia garisnya pasti akan tegak ya. Maka garisnya di situ sudah saya gambarkan pada garis coklat di sana. Nah, ternyata untuk garis x sama dengan 0 ini bertepatan pada sumbu y-nya ya. Nah, kemudian di situ karena tanda pertidaksamaannya ada tanda sama dengan, makanya untuk garis x sama dengan 0 itu garisnya tidak putus-putus. Lalu yang diminta nih lebih dari. Nah, kalau pada sumbu x semakin ke kanan itu bilangannya semakin besar, sehingga harusnya saya akan mengarsir daerah kanannya 0. Tapi karena saya akan mengarsir daerah yang salah, saya akan mengarsir daerah kirinya 0 gitu ya. Nah, selanjutnya karena
pertidaksamaan yang keempat ini adalah Y lebih dari sama dengan 0, makanya persamaannya adalah Y sama dengan 0. Nah, untuk persamaan garis Y sama dengan 0 ini, garisnya pasti akan mendatar dan dia akan sejajar dengan sumbu X-nya yang melewati titik 0 pada sumbu Y. Nah, kita gambarkan. Nah, ternyata dia bertepatan pada sumbu X-nya. Nah, sehingga di situ saya beri nama ya, Y sama dengan 0. Nah, di situ lihat pertanda pertidaksamaannya, kan ada tanda sama dengan, makanya garisnya untuk Y sama dengan 0 itu garisnya tidak putus-putus. Kemudian yang diminta adalah lebih dari. Kalau pada sumbu Y semakin ke atas itu bilangan semakin besar. Nah, kalau misalkan yang diminta itu lebih dari, maka harusnya saya akan mengarsir daerah atasnya garis ungu. Tapi karena saya akan mengarsir daerah yang salah, makanya saya harus mengarsir daerah yang bawahnya garis ungu seperti ini. Ya, jadi dari sini perhatikan ada nggak sih daerah yang bersih tanpa ada arsiran. Nah, kita lihat ternyata ada, daerahnya ada di tengah. Ya, makanya di tengah itulah yang menjadi daerah penyelesaiannya. Oke, langkah selanjutnya kita akan lakukan uji titik pojok. Ya, di sini kita pakai tabel bantu di mana ada kolom X, Y dan Fx, Y sama dengan 3X plus 4Y. Jadi untuk Fx, Y-nya itu disesuaikan pada soalnya, ya. Lalu untuk uji titik pojok ini kita harus memperhatikan terlebih dahulu daerah penyelesaiannya. Lalu kita tentukan titik pojoknya, ya. Jadi untuk titik pojok ini hampir sama seperti titik sudut, ya. Jadi kita perhatikan di sana untuk daerah penyelesaiannya. Di situ membentuk bangun segi 4, ya. Jadi jelas bahwa akan ada 4 titik pojok nantinya, gitu ya. Oke, untuk titik pojok yang pertama di situ sudah saya beri tanda lingkaran merah, yaitu sebagai titik pojok yang pertama adalah 0,0. Lalu titik pojok yang kedua di situ ada 3,0. Lalu titik pojok yang ketiga ada 0,2. Lalu titik pojok yang keempat, nah ini kita nggak tahu nih titik koordinatnya berapa, tapi titik pojok yang keempat ini merupakan titik perpotongan dua garis, ya. Jadi ini merupakan titik potong antara garis biru dan garis hijau, yaitu garis X plus 2Y sama dengan 4 dan garis 5X plus 3Y sama dengan 15. Nah, bagaimana nih cara menentukan titik koordinatnya? Oke, cara menentukan titik koordinat yang merupakan titik perpotongan dua garis itu menggunakan konsep sistem persamaan linear dua variabel, ya. Jadi untuk konsep SPLDV, ya, itu bisa pakai cara substitusi, eliminasi ataupun menggunakan cara campuran, cara gabungan antara eliminasi dan substitusi. Nah, di sini ya saya tuliskan dulu ya, karena ini adalah titik perpotongan antara garis biru dan garis hijau, ya, dimana persamaan garis birunya adalah X plus 2Y sama dengan 4. Lalu persamaan garis hijaunya di situ ada 5X plus 3Y sama dengan 15. Ya, di sini saya akan pakai cara eliminasi, ya. Dan yang harus dieliminasi, ya, silakan pilih salah satu variabel. Ya, di sini saya pakai eliminasi X-nya, ya. Sehingga karena saya mau mengeliminasi variabel X-nya, sehingga persamaan yang atas itu saya kalikan dengan 5, ya. Persamaan yang bawah saya kalikan dengan 1, ya. Lalu yang atas, ya, persamaan yang biru itu akan menjadi 5X ditambah, ya, 2Y kali 5 itu adalah 10Y sama dengan 4 kali 5 itu adalah 20. Lalu persamaan garis hijaunya karena dikalikan 1 maka sama, ya, seperti persamaan awal, yaitu 5X plus 3Y sama dengan 15. Nah, karena saya akan mengeliminasi variabel X-nya, maka saya perhatikan di sana, karena sama-sama bilangan positif, maka harus saya kurangi, gitu ya. Sehingga variabel X-nya nanti bisa
habis ya. Lalu di situ saya lihat 10Y ya dikurangi 3Y, maka saya punya 7Y, sama dengan 20 saya kurangi 15 maka menjadi 5, maka saya punya Y sama dengan 5/7 ya. Karena ini merupakan pecahan ya. Jadi untuk langkah kedua saya gunakan eliminasi juga gitu ya. Jadi biar kita juga nggak terlalu kesulitan dalam menghitungnya gitu ya. Oke, saya pakai eliminasi Y ya. Tadi sudah eliminasi X, maka sekarang eliminasi Y ya. Persamaannya kita tulis dulu, ada persamaan garis biru dan persamaan garis hijaunya ya. Karena saya mau mengeliminasi Y nya, maka persamaan yang biru ya itu saya kalikan 3, yang bawah saya kalikan 2 ya. Karena yang bawah ya koefisiennya di situ 3, yang atas koefisiennya 2, maka saya balik posisinya gitu ya. Lalu karena persamaan yang atas saya kalikan 3, maka saya punya X kali 3 menjadi 3X ditambah 2Y kali 3 menjadi 6Y sama dengan 4 kali 3 adalah 12. Lalu yang bawah maka 5X kali 2 maka punya 10X plus 3Y kali 2 maka menjadi 6Y sama dengan 15 kali 2 menjadi 30. Sehingga karena saya mau mengeliminasi Y, perhatikan di sana, karena sama-sama bilangan positif maka saya kurangi ya, biar variabel Y-nya hilang. Maka saya punya 3X dikurangi 10X menjadi min 7X sama dengan 12 dikurangi 30 menjadi min 18. Maka X-nya itu sama dengan 18/7 ya. Karena untuk penulisan titik koordinat itu adalah X, Y, makanya titik koordinatnya adalah 18/7, 5/7. Jadi tuliskan hasil nilai X nya dulu baru nilai Y nya gitu ya. Oke, jadi sudah ketemu ya untuk titik pojok yang keempat, yaitu adalah 18/7, 5/7. Nah dari sini baru kita uji nih ke fungsi objektifnya ya. Jadi kita lihat untuk titik pojok yang pertama di situ ada 0,0, maka saya substitusikan X-nya 0, Y-nya 0 pada fungsi objektif 3X plus 4Y-nya. Maka saya punya 3 kali 0 ditambah 4 kali 0, maka sama dengan 3 kali 0 adalah 0 ditambah 4 kali 0 itu 0, berarti 0 tambah 0 adalah 0. Lalu saya punya X-nya ya. Untuk titik pojok yang kedua di situ ada 3,0, maka X-nya saya ganti 3, Y-nya saya ganti 0, maka saya punya 3 kali 3 ditambah 4 kali 0 sama dengan 3 kali 3 9 ditambah 0, maka hasilnya 9. Lalu untuk titik pojok yang ketiga di situ ada 0,2, maka X-nya saya ganti 0, Y-nya saya ganti 2, maka saya punya 3 kali 0 itu sama dengan 0 ditambah 4 kali 2 itu adalah 8, 0 tambah 8 sama dengan 8. Lalu titik pojok yang keempat di situ ada 18/7, 5/7, maka X-nya saya ganti 18/7 ya. Y-nya saya ganti 5/7, maka saya punya 3, saya kalikan 18/7 itu sama dengan 54/7 ditambah 4 kali 5/7 itu adalah 20/7, sehingga saya punya 74/7. Nah dari keempat hasil ini ya, ada 0, 9, 8, dan 74/7 ini, karena yang dicari adalah nilai maksimum, sehingga kita tentukan nilai maksimum dari keempat hasil ini. Nah ternyata yang paling besar ya, jadi nilai maksimum itu mencari nilai yang terbesar itu adalah 74/7. Maka dari itu nilai maksimumnya adalah 74/7. Oke, kita lanjut pembahasan soal nomor 2 ya. Jadi perhatikan gambar berikut, kita diminta menentukan nilai minimum dari fx, y sama dengan 2x plus 3y pada daerah yang diarsir berikut. Nah, di sini kita lihat bahwa gambarnya sudah ada ya, grafiknya kita sudah punya gitu ya. Maka kita langsung saja melakukan uji titik pojok ya. Maka di sini saya tuliskan tabel bantunya di mana ada kolom x, y dan kolom fx, y sama dengan 2x plus 3y. Ya, ini disesuaikan dengan soalnya. Nah, lalu kita perhatikan di sana daerah yang diarsir itu merupakan daerah penyelesaiannya ya. Jadi kalau pada soal itu daerah yang diarsir itu merupakan daerah penyelesaian. Nah, kita perhatikan daerah
yang diarsir ini ternyata membentuk bangun segitiga, maka jelas titik pojoknya itu pasti ada 3 ya. Apa saja? Ya, di situ dilihat ya, sudah saya beri tandai. Di situ ada lingkaran coklat itu sebagai titik pojok pertama, kemudian ada lingkaran kuning di sana merupakan titik pojok kedua, kemudian ada lingkaran hijau sebagai titik pojok ketiga. Nah, untuk titik pojok yang berwarna coklat di sana ya, titik pojok pertama ternyata itu merupakan perpotongan 2 garis ya, ada garis ungu dan garis biru. Nah, kemudian untuk titik pojok yang kedua ternyata juga sama, merupakan titik perpotongan antara 2 garis ya, ada perpotongan garis ungu dan garis merah. Nah, kemudian untuk lingkaran hijau tadi yang merupakan titik pojok ketiga itu juga merupakan titik perpotongan antara 2 garis, yaitu garis biru dan garis merah. Maka dari itu kita harus menentukan titik koordinat ya dari ketiga titik pojok tersebut. Nah, maka dari itu kita cari dulu untuk titik pojok yang pertama ya, di situ merupakan titik perpotongan antara garis biru dan garis ungu ya. Maka kita harus cari dulu persamaan garisnya ya, dimana rumusnya itu merupakan AX plus BY sama dengan A kali B ya, dengan syarat A itu merupakan titik potong terhadap sumbu Y nya, sedangkan B nya itu adalah titik potong terhadap sumbu X nya gitu ya. Nah, perhatikan di sana saya mau mencari persamaan garis yang berwarna ungu dulu. Nah, sehingga saya lihat di sana ternyata dia berpotongan pada sumbu Y-nya itu di 0,6. Sehingga saya punya 6X ya ditambah ya, titik potong terhadap sumbu X-nya itu ada di 1,0, sehingga saya punya 6X ditambah 1Y ya sama dengan 6 saya kalikan 1, sehingga saya punya 6X ditambah Y sama dengan 6 ya. Jadi ini adalah persamaan garis untuk garis ungu. Nah, kemudian kita cari persamaan garis biru. Nah, maka caranya sama ya, kita lihat garis biru ini berpotongan di sumbu Y ternyata pada di 0,4, sehingga saya punya 4X ditambah ya pada sumbu X ternyata di 2,0, sehingga saya punya 2Y sama dengan 4 saya kalikan 2 ya, maka saya punya 4X ditambah 2Y sama dengan 8. Ternyata ini bisa disederhanakan, sama-sama dibagi 2, maka saya punya 4 bagi 2 adalah 2 ya, karena variabelnya X, maka saya punya 2X ditambah 2Y bagi 2 itu adalah Y sama dengan 8 bagi 2 adalah 4. Jadi 2X plus Y sama dengan 4 ini merupakan persamaan garis birunya. Nah, untuk titik perpotongannya maka kita pakai konsep SPLDV ya. Bisa substitusi, eliminasi ataupun campuran. Nah, di sini saya pakai eliminasi ya. Saya tuliskan dulu persamaan garis ungu dan persamaan garis biru. Ya, saya pakai eliminasi X dulu ya. Boleh nanti pakai eliminasi Y dulu, nggak apa-apa. Saya pakai X dulu ya. Maka yang atas saya kalikan 1 ya. Yang bawah saya kalikan 3 ya. Yang kita lihat karena mau mengeliminasi X, maka saya lihat variabel X nya, lihat koefisiennya. Maka yang atas saya kalikan 1 ya, yang bawah saya kalikan 3, sehingga saya punya 6X kali 1, maka saya punya 6X plus Y kali 1 menjadi plus Y sama dengan 6 kali 1 6. Lalu yang bawah saya punya 2 kali 3, maka saya punya 6X ditambah Y kali 3 3Y sama dengan 4 kali 3 12. Nah, kita perhatikan di sana karena mau mengeliminasi X-nya. Nah, ternyata baik persamaan yang atas dan bawah untuk variabel X-nya ini koefisiennya bilangan positif ya, sama-sama bilangan positif, maka saya kurangi sehingga saya punya Y dikurangi 3Y itu sama dengan min 2Y sama dengan 6 dikurangi 12 menjadi min 6, sehingga Y nya sama dengan min 6 bagi min 2 sama dengan 3. Oke,
Untuk memudahkan saya pakai substitusi ya, karena di sini hasilnya bilangan bulat ya, sepertinya lebih mudah kalau misalkan pakai substitusi. Jadi saya pakai substitusi Y sama dengan 3 ke persamaan 2 atau ke persamaan garis biru ya. Boleh pakai persamaan garis yang ungu nggak apa-apa. Itu saya pakai garis yang biru. Dan berarti saya punya 2x plus Y sama dengan 4 ya, Y nya saya ganti 3, berarti saya punya 2x plus 3 sama dengan 4, berarti saya punya 2x, ini sama dengan 4, saya kurangi 3 menjadi 1, maka x nya sama dengan 1 per 2, sehingga titik koordinatnya itu adalah setengah, 3 ya, jadi x nya dulu baru Y ya. Oke, itu titik pojok yang pertama. Untuk titik pojok yang kedua, ya, di situ ternyata merupakan perpotongan garis ungu dan garis merah, ya. Saya cari dulu persamaan garis merahnya, ya. Kita lihat di sana, ternyata titik potong terhadap sumbu Y-nya itu di 0,2, sehingga saya punya 2x, ya, ditambah dengan, nah, situ ternyata berpotongan pada sumbu Y-nya itu di titik 5,0, berarti saya punya plus 5Y sama dengan 2 kali 5, itu saya tuliskan kembali 2x ditambah 5Y sama dengan 10, sehingga 2x plus 5Y sama dengan 10 ini merupakan persamaan garis merah ya. Oke, dari sini saya cari persamaan garis ungu ya, prosesnya sama seperti tadi ya, maka pasti nanti akan ketemu persamaan garisnya, yaitu 6x plus y sama dengan 6. Dari sini maka untuk mencari titik koordinatnya untuk titik pojok yang kedua itu menggunakan konsep SPLDV ya. Jadi saya pakai eliminasi ya, di situ saya tuliskan dulu persamaan garis merah dan persamaan garis ungu ya. Saya eliminasi x-nya dulu ya, sehingga yang atas saya kalikan 3, yang bawah saya kalikan 1, sehingga saya punya 2x kali 3 menjadi 6x ditambah 5y kali 3 menjadi 15y sama dengan 10 kali 3 30 ya. Yang bawah berarti 6x kali 1 6x ditambah y kali 1y ditambah 6 kali 1 6. Karena saya mau mengeliminasi x-nya ya, kita perhatikan di sana karena sama-sama bilangan positif maka harus dikurangi ya, sehingga 15y dikurangi y menjadi 14y sama dengan 30 kurangi 6 menjadi 24, y sama dengan 24 per 14, atau bisa disanakan sama-sama dibagi 2 menjadi 12 per 7 gitu ya. Oke, lalu untuk selanjutnya karena nilai y nya itu pecahan ya, saya pakai proses yang keduanya saya pakai eliminasi gitu ya, jadi hitungnya biar nggak terlalu ribet juga gitu. Jadi saya tuliskan di sana persamaan garis merah dan persamaan garis ungu ya. Karena saya mau mengeliminasi y ya, maka yang atas saya kalikan 1, yang bawah saya kalikan 5, sehingga saya punya 2x kali 1 2x ditambah 5y kali 1 5y sama dengan 10 kali 1 10, 6x dikali 5 30x ditambah y kali 5 menjadi 5y sama dengan 6 kali 5 30 ya. Maka karena saya mau mengeliminasi y, perhatikan di sana karena sama-sama bilangan positif maka harus dikurangi, sehingga 2x dikurangi 30x menjadi min 28x sama dengan 10 dikurangi 30 menjadi min 20, x nya sama dengan min 20 per min 28, atau bisa saya tulis 20 per 28, itu sama dengan sama-sama dibagi 4, maka saya punya 5 per 7, sehingga di sana titik koordinatnya adalah 5 per 7, 12 per 7. Oke, untuk titik pojok yang ketiga ya, di situ merupakan perpotongan garis biru dan garis merah. Nah, tadi kita sudah menemukan ya persamaan garisnya ya, di situ yaitu untuk garis merahnya itu persamaannya adalah 2x plus 5y sama dengan 10. Untuk persamaan garis birunya yaitu 4x plus 2y sama dengan 8, lalu disederhanakan sama-sama dibagi 2 menjadi 2x plus y sama dengan 4 ya. Lalu menggunakan konsep SPLDV dalam menentukan titik koordinatnya, sehingga saya tuliskan dulu persamaan garis merah dan persamaan garis biru ya.
Yang pertama saya eliminasi dulu x-nya. Kalau kalian mau mengeliminasi y-nya juga nggak apa-apa gitu ya, terserah. Nah di sini karena saya mau mengeliminasi x-nya, maka perhatikan ya, karena sama-sama koefisiennya 2, maka kedua persamaan ini saya kalikan 1, atau langsung ya, langsung dioperasikan boleh ya. Jadi saya tuliskan kembali di sana, karena dikalikan 1 maka hasilnya pasti di persamaan awal ya. Nah kita perhatikan di sana, karena mau mengeliminasi x dan ternyata koefisiennya ini sama-sama bilangan positif, maka saya kurangi gitu ya, sehingga saya punya 5y, saya kurangi menjadi 4y sama dengan 10 kurangi 4 itu 6, maka y nya sama dengan 6/4. Sama-sama dibagi 2 maka menjadi 3/2 gitu ya. Lalu untuk selanjutnya, karena ini y nya juga menghasilkan bilangan pecahan, maka saya pakai cara eliminasi lagi ya, sehingga saya tuliskan kembali persamaan garis merah dan persamaan garis biru ya. Karena saya mau mengeliminasi y, maka yang atas saya kalikan 1, yang bawah saya kalikan 5 gitu ya, sehingga 2x dikali 1 menjadi 2x plus 5y kali 1 menjadi plus 5y sama dengan 10 kali 1 10, 2x dikali 5 itu 10x plus y dikali 5 itu menjadi plus 5y sama dengan 4 kali 5 itu 20. Nah, karena saya mau mengeliminasi y, maka perhatikan di sana, karena koefisiennya ternyata sama-sama bilangan positif, maka silakan dikurangi. Maka 2x dikurangi 10x menjadi min 8x sama dengan 10 dikurangi 20 adalah min 10, maka x-nya sama dengan min 10 per min 8 ya, itu bisa saya tulis 10 per 8 di sana. Bisa disederhanakan kembali, sama-sama dibagi 2 menjadi 5/4, sehingga titik koordinatnya adalah 5/4, 3/2. Oke, karena tadi untuk ketiga titik pojok tersebut sudah kita tentukan titik koordinatnya, yaitu titik pojok pertama itu adalah 0,5, 3, kemudian titik pojok yang kedua di situ ada 5/7, 12/7, titik pojok yang ketiga di situ ada 5/4, 3/2. Nah, maka tinggal kita ujikan ya. Untuk titik pojok pertama ya, di situ ada 0,5, maka x-nya saya ganti setengah, y-nya saya ganti 3, sehingga saya punya 2 kali setengah ditambah 3 kali 3 ya. Saya substitusikan pada fungsi objektifnya, sehingga 2 kali setengah itu adalah 1 ditambah 3 kali 3 itu adalah 9. 1 tambah 9 sama dengan 10. Ya, titik pojok yang kedua di situ berarti x-nya saya ganti 5/7, y-nya saya ganti 12/7, sehingga saya punya 2 kali 5/7 itu adalah 10/7 ditambah 3 kali 12/7 itu adalah 36/7, sehingga ketika saya jumlahkan menjadi 46/7. Untuk titik pojok yang ketiga di situ berarti x-nya saya ganti 5/4, y-nya saya ganti 3/2, sehingga saya punya 2 dikali 5/4 itu sama dengan 10/4, atau bisa disederhanakan menjadi 5/2, kemudian ditambah 3 kali 3/2 itu adalah 9/2, sehingga kalau misalkan ditambah kedua pecahan tersebut menjadi 14/2, atau bisa disederhanakan lagi menjadi 7. Nah, dari ketiga hasil tersebut ya, ada 10, 46/7 dan 7, itu yang diminta adalah nilai minimum ya. Pada soal itu yang diminta adalah nilai minimum, sehingga yang dicari adalah nilai terkecil dari ketiga hasil tersebut. Nah, yang paling kecil ternyata adalah 46/7, karena 46/7 ini kalau dibuat desimal menjadi 6, ya nggak sampai 7 ya, sehingga yang paling kecil di sini adalah 46/7 ya. Makanya di sini dituliskan nilai minimumnya adalah 46/7. Oke, jadi itu tadi adalah pembahasan dari latihan soal yang sudah kalian kerjakan di minggu lalu. Semoga ilmunya bermanfaat, dan jangan lupa dicek ya hasil pekerjaan kalian. Kalau memang ada yang salah, bisa kalian perbaiki dan pelajari kembali. Jangan pernah bosan ya untuk belajar matematika. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.